Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kita belajar bareng yuk. Kenalin, aku Astri, mahasiswa kedokteran yang lagi koas di Rumah Sakit Abdul Muluk. Saat ini, aku mau ngajak teman-teman review bareng, belajar bareng tentang anatomi telinga. Secara garis besarnya dulu, nanti baru lebih detail per item per bagian. Tonton videonya sampai habis ya. Oke, bismillah. Jadi telinga itu terdiri dari 3 bagian. Ada yang telinga luar atau yang disebut juga dengan auris eksterna, kemudian tengah, auris media, dan interna dalam. Di bagian eksterna itu terdiri dari pinna. Ini ya, bisa lihat di sini pinna. Lalu di sini ada meatus acousticus externus nih dan membran timpani. Di mana membran timpani ini adalah bagian yang menghubungkan antara telinga luar dan telinga tengah. Oke, jadi ada 3 bagian itu ya. Lalu untuk telinga media, telinga tengah itu terdiri dari camfum timpani. Camfum timpani ini terdiri dari tulang-tulang pendengaran. Di sini ada malleus, stapes, dan incus. Nanti kita bakal lebih detail. Terus di sini ada tuba eustachius. Lalu ada mastoid air cell, ada oval window, ini oval window, dan ada juga dengan row window. Oval window ini adalah bagian yang menghubungkan antara telinga tengah dengan telinga dalam. Begitu juga dengan row window, ini adalah yang membatasinya. Di mana lokasinya nanti kita bakal jelasin di akhir ya. Lalu di sini ada telinga dalam. Telinga dalam itu terdiri dari 2 struktur yang berbeda. Ada yang tulang atau labirin tulang dan ada yang labirin membran. Nah, labirin tulang ini terdiri dari koklea nih atau disebut dengan Roma seafood, terus ada yang bagian tengahnya itu adalah vestibulum dan ada kanalis semicircularis atau tulang atau 3 tulang setengah lingkaran karena 3 ya tulangnya dan setengah lingkaran. Makanya disebut kanalis itu kanal saluran dan semicircularis kan lingkaran, ini semicircularis. Oke. Dan terdiri dari membran labirin membran. Jadi di dalam tulang-tulang ini tuh di dalamnya tuh ada membrannya. Nah, ada namanya ductus semicircularis, ductus canalis, ada utriculus dan sacculus. Di mana lokasinya? Tonton videonya sampai akhir. Oke. Udah tahu ya overview-nya, udah tahu. Kita sekarang coba cek lagi teman-teman biar lebih detail nih. Jadi ini tadi ya bagian yang telinga luar, ada daun telinga, ada liang telinga dan gendang telinga. Kalau yang di dalam di sini ada tulang-tulang pendengaran, ada calvum timpani, terus di sini tuba eustachius. Sedangkan kalau yang telinga dalam ada ini tadi ada cochlea, vestibulum dan kanalis semicircularis. Bisa dilihat di sini ya. Nih, di sini juga nih tadi ini ada mastoid cell. Lalu di sini sudah bisa kelihatan ya, dari warnanya aja bisa kita lihat. Teman-teman kalau mau SS boleh. Lalu di sini tadi bisa kita lihat juga gambarnya, ada yang bagian eksternal nih, ada yang middle nih yang warnanya pink nih ya, middle, lalu ada yang dalam. Oke, sekarang kita bahas ke nomor 1, telinga luar. Apa aja sih telinga luar? Oke, kita bakal ngebahas tentang yang secara penting-pentingnya dulu nih, yang harus kita apal. Yang pertama di sini yang paling luar, di sini nih itu ada yang namanya helix. Nih ya, garis ini luar. Kemudian di garis yang ini nih itu ada yang disebut dengan antihelix. Lalu ada apa lagi nih? Struktur yang penting, ada tragus. Nih tragus. Teman-teman bisa pegang sendiri ya, tragusnya teman-teman, bisa kan? Nah, lalu apalagi ada namanya lobulus auricularis, di mana ini tuh bagian jaringan lemak. Jadi kita sering pakai anting di sini ya. Dah, yang penting kita tahu ini. Terus sekarang kita baru tahu nih perintilan-perintilannya lagi ya. Di sini ada yang disebut dengan nih. Di sini kan helix. Helix itu ada terusannya gitu loh. Nih bisa aku perbesar ya. Nih. Nah, apa sih terusannya? Terusannya ini disebut dengan cross helix nih. Ini cross helix. Oke. Begitupun juga antihelix. Antihelix nih ada terusan ke atas ini nih, terusan yang disebut dengan crura antihelix. Nah, di antara kegeser. Di antara crura ini nih, ini kan ngebentuk segitiga nih. Nah, segitiga ini yang disebut dengan fossa triangularis. Terus ada struktur apa lagi nih? Di sini ada di sini kan disebut tragus.
Tandanya di sini antitragus. Lawannya gitu antitragus. Terus di sini ada saluran nih antara tragus dan antitragus yang disebut dengan incisura intertragika. Bukan saluran sih, maksudnya lengkungan gitu ya, kayak gini. Terus di sini tadi yang anti helix ini ngebagi ada yang atas, membagi dua kan, ada yang atas sama bawah. Di atas ini ada yang namanya skapa, terus yang di bawah ini ada namanya konka. Di sini ini ada konka auricula. Oke, teman-teman apal ya. Yang penting tahu mana helix, anti helix, tragus, dan lobulus auricularis. Nah, sekarang aku mau ini jadi persarapannya dan arterinya, perdarahannya. Di sini ada arteri temporalis superficialis sama ada arteri auriculis posterior. Inilah yang mempersarafi yang besar-besarnya ya. Nah, terus ini ada telinga. Jadi kalau nyeri di telinga itu bisa ada yang primer, artinya memang nyeri di telinganya, kayak itu misalnya otitis eksterna, tapi bisa juga river pain. Jadi ada dua jenis nyeri di telinga. Ada yang memang primary, ada yang river pain. Nah, kenapa sih kok bisa nyerinya alih gitu river pain? Karena auricula itu disyarafin sama nervus-nervus lain. Seperti kalau yang di warna pink ini, nih yang di warna pink ini itu ada cervical 2. Kemudian kalau yang warna kuning ini di trigeminal yang cabang ketiga gitu, nervus mandibularis. Lalu di sini ada yang warna dalam nih, yang di bagian dalam yang bulat-bulat, yang biru dipersarafin sama nervus facialis. Sedangkan kalau yang segitiga atau kotak ini nervus vagus. Nah, nervus vagus ini juga penting pada OE yang maligna karena bisa terjadi parase. Oke, itu yang paling penting teman-teman biar tahu bagian nervusnya dan bagian arterinya itu apa aja. Nah, lanjut ya kita masih ngomongin telinga luar nih. Nah, selanjutnya ada bagian ini nih, meatus acousticus externus. Nah, di sini yang disebut dengan MAE sebenarnya itu adalah lubang. Lubang yang di sini itu yang disebut dengan meatus acousticus externus. Kalau ini kanalnya ini itu disebut canalis auditorius atau acousticus externus, atau bisa juga teman-teman tuh di buku-buku bilang CAE ya, itu maksudnya canalis acousticus externus. Tapi kalau mau nyebut meatus acousticus externus juga nggak apa-apa sih, biasanya yang disebut dengan MAE itu ini. Gitu ya. Nah, itu terdiri dari 2 regio ya. Nih, 2 regio. Regio yang pertama itu yang sepertiga, sama ini 2/3. Oh, kelihatan nggak sih tulisannya? Kurang besar ya. Aku besarin dulu. Nah, ini yang sepertiga, ini yang 2/3. Nah, yang sepertiga ini adalah regio fibrocartilage. Jadi kartilagu gitu ya. Karena di sini ada tulangnya. Nah, kalau yang ini itu disebut regio osea atau tulang sejati. Yang 2/3 medial ini dia itu tersusun dari os temporal, pars protosus gitu. Nah, di bagian yang lateral di sini, yang sepertiga lateral ini itu ada kelenjar Sebaceae sama ceruminosa. Dia itu menghasilkan cerumen untuk melindungi. Jadi kalau misalnya ada jenis penyakitnya OE yang circumscripta, itu tuh terjadinya di sepertiga lateral. Circumscripta itu jadi OE yang ada bisulnya gitu, ada furunkel. Itu kenapa ada furunkel? Karena dia peradangan inflamasinya tuh terjadi di sini, di mana ada kelenjar Sebaceae ceruminosa. Sedangkan kalau misalnya nanti jenis OE itu kan ada dua jenis ya, circumscripta sama yang diffuse. Kalau yang diffuse di sini dia nggak bakal membentuk bisul itu, tapi terjadi peradangan. Jadi nanti dia ini tuh bengkak di sini. Itu membedakan OE ya, otitis eksterna. Oke, sekarang kita ngebahas apa lagi nih? Nah, di bagian yang ini itu ada apa? Membran timpani. Nah, ini dia. Membran timpani itu dibagi jadi 2. Ada yang pars flaccida, nih pars flaccida, sama ada yang pars tensa. Bisa lihat di sini lebih jelas lagi di bawah. Nah, ini pars flaccida itu terdiri 2 lapisan. Kalau yang ini pars tensa itu ada 3 lapisan. Jadi kalau kita prognosisnya tuh akan lebih buruk ya kalau kita terjadi perobekan di bagian yang pars flaccida. Kalau yang pars tensa itu cenderung lebih tidak berbahaya kalau robek. Nah, terus ada apa aja sih struktur-struktur penting di sini?
di struktur yang paling penting tuh sepertinya ini ya, ini. Nah ini. Apa nih? Ini adalah umbo. Umbo ini bagian membran timpani di mana dia tuh hasil penempelan dari Monobrium malleus. Jadi kan di balik bisa kita lihat di sini ya. Nah, di balik membran timpani ini kan malleus itu kan nempel ya. Malleusnya nempel. Nih, tulang-tulang malleus ini tuh bakal nempel kan di sini. Nah, umbo itu di sini ini umbo. Umbo ini adalah bagian dari penempelan Monobrium malleus. Mana Monobrium malleus? Ntar aku tunjukin di bawah ya. Terus di sini ada namanya nih, yang ini Prominentia meliaris. Di sini tuh hasil perlengketan dari lateralis os malleus. Terus di sini ada plica meliaris posterior di sini itu untuk perlengketan processus malleus anterior. Gitu. Nah, aku tunjukin nih tulang, tapi ini bagian tengah nanti ya. Terus apalagi ya kita bahas? Oh ini yang paling penting lagi, arah jam. Jadi refleks cahaya. Arah dari refleks cahaya ini bisa menentukan apakah telinga yang kita periksa ini ke kanan apa kiri gitu. Intinya refleks cahaya itu selalu menghadap ke arah wajah gitu. Misal kita otoskop ke telinga kanan. Teman-teman bayangin ya, ke telinga kanan, terus arah jamnya itu akan jam 5. Ini kan kalau kita telinga kanan kan wajahnya tuh ngadep sana nih gitu. Tapi kalau dia ternyata di arah jam 7, tandanya itu telinga kiri. Nah, refleks cahaya itu penting ya. Ketika cahaya refleksnya ini suram gitu, nggak kelihatan refleks cahaya suram, nggak kelihatan. Itu bisa jadi kemungkinan di belakangnya, di bagian telinga bagian dalam itu tuh ada sekret, ada cairan. Itu bisa terjadi di otitis media akut atau otitis media efusi. Bisa kita nanti jelasin di bagian penyakit-penyakitnya ya. Tapi teman-teman harus tahu kalau ternyata dia refleks cahayanya nggak ada, itu kemungkinan ada cairan atau ada sesuatu tuh di belakangnya. Gitu. Nah, terus membran timpani ini dibagi ya. Ada 4 kuadran. Ada yang 1, 2, ini anterior, ini kan di depan ya, anterior. Terus yang di belakang itu ada yang 3, 4, di mana masing-masing anterior posterior ini terdiri dari upper dan lower gitu. Ngerti ya? Ini superior, inferior. Oke, sekarang kita ngomongin ke telinga tengah. Nah, telinga tengah tuh ada apa aja sih? Tadi udah kita bahas ya, ada tulang-tulang pendengaran. Nah, tulang-tulang pendengaran itu terdiri dari apa aja sih? Ada yang malleus. Ini malleus. Terus di sini ada apa? Ada apa? Terus di sini ada stapes, ada incus. Nah, malleus itu terdiri dari ini tadi ya yang kita sebutin yang nempel-nempel ke membran timpani. Ada Monobrium mallei, ada processus anterior, dan ada processus yang lateralis. Oke. Lalu kaput mallei ini bakal berartikulasio membentuk articularis ini ya, dia bakal membentuk articularis. Kemudian pada incus nih ada 2 penonjolan. Penonjolan ini ada crus breve sama crus longum. Crus breve ini yang pendek, yang longum itu yang panjang. Selanjutnya pada bagian crus longum itu bakal berartikulasio sama os stapes nih, yang stapes membentuk artikulasio incudostapelidialis. Nah, terus di sini ada os stapes, itu ada crus posterior nih, ada crus posterior dan ada crus anterior. Kemudian kedua ini bakal bersatu membentuk basis stapes. Basis stapes ini yang bakal menghubungkan nanti ke telinga dalam. Oke, udah mengerti ya teman-teman? Ini bagian-bagiannya. Nah, ada tuba ini juga ya, tuba Eustachius, di mana kalau anak-anak tuh biasanya lebih horizontal dan lebih pendek. Makanya nanti kalau misalnya dia sakit flu, dia bisa lebih sering bisa sakit telinganya karena di sini misalnya dia flu ya, mampet, maka di sini bakal terganggu telinga tengahnya dan membuat penyakit-penyakit OMA, OE gitu. Terus di sini ada mungkin otot yang penting ya, ada musculus tensor timpani, terus ada ini
Nah, ini ada juga tadi cavum tympani ini kan, terus di sini yang bagian merah ini disebut dengan epitympanum, terus ini mesotympanum dan hypotympanum. Yap, sekarang kita ke bagian telinga dalam. Teman-teman yang harus teman-teman pahamin dulu sebelum kita ngebahas telinga dalam adalah telinga dalam tuh terdiri dari 2 jenis ya. Ada yang labirin osea nih atau disebut bone labirin. Harus apal nih, pertama bone labirin atau labirin osea atau labirin tulang. Nah, itu. Dan yang kedua ada labirin membranus atau membranus labirin, labirinitis membranus, atau aku lebih enaknya sih labirin membran sama labirin tulang gitu aja ya. Membran dan tulang. Kalau yang labirin tulang itu berisi perilimfe, sedangkan kalau yang labirin membran itu terisi endolimfe. Nih, jadi bisa teman-teman bayangin di sini tuh yang tulang strukturnya keras-keras itu adalah tulangnya, terus yang lebih lunak di sini ya membran gitu. Nah, di mana di bagian-bagian ini pun itu tuh bukan suatu rongga kosong tapi ada isinya, teman-teman. Oke. Sekarang kita bahas bagian penting dari telinga dalam ini ya. Jadi itu telinga dalam itu kita bagi jadi ada yang struktur tiga struktur pentingnya. Yang bagian ini disebut dengan koklea. Terus yang tengah ini disebut dengan vestibulum, dan yang di sini dengan tulang 3 saluran setengah lingkaran, 3 saluran setengah lingkaran atau kanalis semicircularis nih ya. Kita bakal bahas bagian satu persatu. Tapi biar lebih enak kita ngebahas tentang koklea ya. Nah, kita bakal ngebahas tentang labirinnya dulu nih, labirin tulang. Koklea. Nih, ini kan koklea ya. Kita bakal ngebahas koklea dulu. Habis koklea kita vestibulum baru si semicircularis. Teman-teman ingat dulu ya. Nah, koklea ini koklea. Kalau misalnya kita potong secara transversal, maka hasilnya bakal ada 3 komponen ini atau disebut dengan 3 skala. Jadi basis koklea ini terdiri dari 3 skala. Ya, terbanyak 3. Ada skala vestibuli, terus di sini ada skala media atau yang disebut juga dengan ductus cochlearis, ductusnya. Terus di sini ada skala tympani. Jadi ada 3 itu. Ini kalau kita potong ini biar lebih enak kita pemotongannya lebih enak ya. Nah, nih. Jadi koklea itu terdiri dari 3 ini. Skala vestibulum sama tympani yang termasuk ke labirin osea atau labirin tulang itu tuh skala vestibuli dan tympani 2 ini. Kalau skala media ini termasuk ke ductus cochlearis. Itu termasuk ke yang membran ya. Oke, di sini yang mana sih yang disebut dengan skala vestibular? Ini. Jadi kan di sini tadi ada namanya oval window. Oval window ini disebut juga dengan fenestra vestibuli. Kenapa disebut fenestra vestibuli? Karena dia menghubungkan antara telinga tengah dengan vestibulum, skala vestibulum. Nah, jadi inilah yang disebut dengan vestibulum. Yang ini nih, ini yang disebut dengan skala vestibulum. Nah, di tengah-tengah ada yang namanya helicotrema. Helicotrema ini adalah pertemuan antara skala vestibulum dengan skala tympani. Nah, ini skala tympani jadi ini yang disebut dengan skala tympani. Nah, di sini ada yang disebut dengan round window atau fenestra cochlearis karena berhubungan dengan koklea. Nah, terus di yang merah kuning tengah ini yang media, itu skala media, itu ini. Terus di dalam sini tuh ada namanya organ corti. Organ corti itu yang mana sih? Kita bisa lihat di sini ya. Nah, nih ini ada ini nih. Kita perbesar nih. Ini ada organ corti di dalam sini. Di sini organ corti. Nah, ini yang disebut dengan organ corti. Oke, ngerti ya? Sekarang kita udah ngebahas tentang kokleanya. Sekarang kita ngebahas dengan vestibulum. Nah, vestibulum kan yang tengah ya tadi ya, vestibulum. Nah, vestibulum ini, tulang-tulang vestibulum ini tuh di dalamnya tuh ada membranus yang mengisi vestibular. Itu namanya sulcus sama utriculus. Sulcus dan utriculus. Sedangkan kalau yang ini yang udah kita ngomongin tengah. Sekarang kita ngomongin yang terakhir, yang kanalis semicircularis. Di sini kanalis semicircularis itu ada 3. Ada yang anterior, posterior, dan lateral. Nah, terus di sini tuh ada bagian yang benjolan-benjolannya itu. Nah, ini disebut dengan ampula.
ampula ini berfungsi apa teman-teman? Keseimbangan rotasi. Untuk keseimbangan rotasi itu ampula. Terus kita udah selesai nih ya ngebahas tentang labirinnya ya. Kalau membrannya, tadi membrannya kan udah kita singgung juga ya. Kalau yang membrannya, kalau yang di koklea apa membrannya? Di dalamnya ada skala media yang isinya endolimfe. Kalau di bagian yang sini tadi ada utriculus dan saccus. Saccus ini, saccus. Nah, ini vestibulum. Nah, vestibulum ini berfungsi untuk keseimbangan horizontal ya teman-teman. Kalau sakusnya, specifically sakus itu untuk keseimbangan yang vertikal. Terus nih di membran di ductus semicircularis itu ada crus cornum. Ada namanya crus cornum. Oke lah. Udah sih teman-teman udah paham. Udah paham kan? Nah, oh iya, terus di sini ya. Di sini di ampula ini terdapat ada namanya crista. Nah, pada ujung-ujung kanal semicircularis kan pembesaran, ada ampula. Nah, di dalamnya itu ada struktur yang namanya crista ini. Sedangkan kalau di sacculus itu terisi dengan makula. Nah, makula sama crista itu berfungsi dalam mengatur keseimbangan tubuh. Karena pada makula itu terdapat batu otolit nih, batu-batu otolit nih. Ini kan isinya makula ya dia. Ada batu-batu. Tadi apa? Makula tuh isinya apa? Makula tuh ada di mana? Makula ini adanya di utriculus sama saccus itu ada makula. Ini loh guys, nih makula. Nah, di makula ini ada batu-batu otolit. Itu yang fungsinya untuk kayak keseimbangan. Makanya disebut juga mereka ini sama organ otolit. Oke, gitu ya. Kalau untuk fisiologinya mungkin kita bisa bahas di visio selanjutnya. Nah, ini jadi kita teman-teman tadi udah ngebahas ya. Di sini ada cochlea, vestibulum, semicircularis. Terus tadi antara utriculus sama saccus nih, utriculus sama saccus. Di sini ada yang namanya ductus utricularis. Ada yang menghubungkannya. Terus antara saccus dengan ductus cochlearis nih saccus sama ductus cochlea. Ini ductus yang cochlea atau skala media itu ada penghubungan namanya ada ductus reuniens. Terus tadi ini kita udah ngebahas ya bahwa tulang-tulang labirin sama membran ini ada isinya ya. Kalau yang ini yang tulangnya itu terdiri dari perilimfe, kalau yang bagian membranus ini isinya endolimfe. Nah, endolimfe ini bakal bermuara ke semua endolimfe ini bakal bermuara ke sini. Ductus endolymphaticus. Oke. Semoga bermanfaat dan see you di video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.